Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-52, yakni Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu dzanbu indaka uzmatan tasudduka an husni dzanni billahi fa innahu man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzanbahu. Hikmah ke-52 ini menurut saya cukup unik ya, karena Ibnu Athaillah mengilustrasikan sekaligus memberikan satu uraian kepada kita bahwa ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat kekeliruan dan bahkan dosa ya, lalu kita kemudian tidak boleh sama sekali putus asa dari kasih sayang Allah. Alias perbuatan dosa itu akan bisa menjadi besar ketika membuat kita putus asa dari maghfirah Allah. Tapi sebaliknya, sebesar apapun perbuatan dosa yang dilakukan, yang kita lakukan, tapi karena kita masih berharap sekaligus masih memiliki husnudzon ya, dan sekaligus keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, maka dosa yang sebesar apapun itu menjadi tidak berarti. Itu kira-kira pesan yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-52 ini. La ya'dhumu ora dadi gede, ora gede apa dzanbu dosa, tidak besar ya, dosa tidak menjadi besar indaka mungguwe ira ing sangdingira atau tidak di dalam diri kamu uzmatan kelawan besar tasudduka kang nutupi ya kaing sira an husni dzanni saking berbaik sangka billahi kelawan Gusti Allah. Sahabat bacakan dulu bi antuki aka gambare yento nibaken atau nekaaken kaing sira fil yaksi apa dzanbun ya apa uzmatan ya fil yaksi ing dalam putus asa wal qanuti lan tegese putus asa. Fahadhi mongko utawi kilah uzmah adapun uzmah yang tadi itu uzmatun perbuatan dosa besar madmu pantun kang den cela qatihatun tun kang rusak fil imani ing dalam iman wahia dan adapun utawi uzmah itu syarrun buruk alaika ing atase sira atas kamu min dzunubika saking pira-pira dosanira dari beberapa dosa-dosa kalian wasababuha lan utawi sebabe uzmah ya ataupun adapun sebab dari uzmah itu iku jahluka oleh bodone sira utawi ora ngawuri sira bisifati maulaka kelawan sifat-sifate bendaranira wawaku fuka lan tegese mandek kira mak nafsika sartane awak dhewe sira. Jadi ketika penjelasan begini, ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya apapun dosa yang kita lakukan, maka dosa itu akan menjadi besar dan bahkan lebih besar dari perbuatan dosa yang kita lakukan ketika perbuatan dosa itu membuat kita itu putus asa dari rahmat Allah. Ilustrasinya sederhana. Kita misalnya begini, contohnya, kita sudah umur 50 tahun gitu ya. Kemudian pada saat termenung ya, pada saat menyendiri kemudian terfikir mengingat-ingat masa yang sudah lalu ya, seolah-olah kita kemudian mengingat semua perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, kemudian dalam benak kita itu menjadi orang yang sama sekali tidak berarti karena ya Allah kok dosaku banyak banget, perbuatanku kok buruk sekali selama ini ya. Dan makin kemudian menghitung-hitung dan makin kemudian mengingat-ingat dosa yang kita lakukan, lalu membuat kita makin jauh dari Allah, makin merasa bahwa apa iya sih Allah itu kemudian mau mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini yang seperti ini ya, itu sama sekali tidak disarankan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-52. Jadi apapun
saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika kita telah melakukan perbuatan dosa, maka jadikanlah perbuatan dosa itu sebagai satu optimisme ya, bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu sejatinya ya, kalau kita menggunakan metode intertekstualitas ya, membandingkan satu teks dengan teks yang lain ya, kita sudah pernah mengulas ada kalimat illam tuhsin dzannaka li ajli wujudi li ajli husni wasfihi ya, fa husnu dzannika li ajli wujudi muamalatihi maka. Jadi dalam hikmah-hikmah sebelumnya yang sudah pernah kita ulas, seandainya kamu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat mulia yang melekat pada diri Allah, kalau kamu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat Allah begitu, setidaknya kamu bisa berhusnudzon kepada Allah karena Allah telah memperlakukan kalian atau telah memperlakukan kita sebagaimana selama ini kita mendapatkan penghidupan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, kita mesti sekali lagi tidak boleh kemudian memiliki pesimisme begiti ya. Tidak boleh sama sekali memiliki rasa pesimis ketika kita melakukan perbuatan keliru, ketika kita habis melakukan perbuatan dosa, karena pesimisme itulah yang membuat kita malah justru makin tambah jauh dari Allah, atau makin besar dosa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu ya, saya lanjutkan, fa innahu ya, monggo sak temene kelakuan sesungguhnya man, adapun seseorang arafa yang tahu ya, yang mengenal robbahu terhadap Tuhannya ya, man utawi sapane wong iku arafa ngawruhi sapa man robbahu ing pangerane man, makrifatan kalawan makrifat hakikiyatan kang hakiki ya, istazhara fi janbi karomihi dzanbahu, istazhara mongko milang-milang cilik ya, maka kemudian menganggap kecil ya, orang yang betul-betul mengenal Allah dengan sepenuhnya begitu, yang sudah betul-betul mengenal Allah dari kemahamurahan Allah, kemahampunan Allah begitu ya, dan meyakini Allah itu Maha Pengampun ya, maka apapun yang kemudian dilakukan ya, sebesar apapun kekeliruan yang telah dilakukan itu bagi dia ya, dia bisa menganggap enteng, bisa menganggap ringan ya, karena pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan tetapi, saudaraku yang saya muliakan, bukan berarti kemudian kita menjadikan ini sebagai semacam langganan begitu ya, mentang-mentang Allah itu Maha Pengampun lalu kita itu seenaknya begitu ya, seenaknya dengan sangat mudah berbuat salah, seenaknya dengan sangat mudah berbuat dosa, nanti kan bisa minta ampun. Tidak boleh begitu ya. Tentu kita tetap masih harus memegangi prinsip kehati-hatian di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan catatan tadi gitu ya, kita sangat meyakini akan kemahaampunan Allah, akan kemaha maghfirah Allah begitu atas apapun perbuatan dosa yang kita lakukan. Sehingga dalam satu penjelasan ya, saya ingat saya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karya Al-Ghazali, di sana ada inna min khiyarit ummati qauman yadhakuna jahron min saati rabbih gitu ya. Bahwa ada sebagian dari umatku yang memang kemudian ceria, berbahagia ya, bahkan tertawa terbahak-bahak ya, karena saking luasnya rahmat Allah gitu ya. Jadi saya kira begitu ya, ini menjadi satu kesempatan kepada kita sekalian, saudara dan saudari yang saya muliakan, agar kita sekali lagi ya, kata kuncinya adalah proporsional. Bagaimana kita di dalam setiap hikmah ya, butiran-butiran hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah ini, lalu mampu memanage diri dengan lebih baik, mampu memiliki ketajaman di dalam muhasabah atau mengintrospeksi, sekaligus juga kemudian mampu meyakini dengan sangat kuat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, sehingga perbuatan dosa apapun yang telah kita lakukan tidak membuat kita itu jauh dari Allah, tapi sebaliknya perbuatan dosa itu menjadi wasilah kita untuk kemudian mampu mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Bahwa kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita terjebak ya, atau kemudian juga mungkin ya
Apakah itu terpaksa melakukan perbuatan dosa, atau tanpa sengaja melakukan perbuatan dosa, atau tanpa disadari juga melakukan perbuatan dosa. Saya kira itu manusiawi, sehingga cara yang kemudian kita tempuh adalah kita senantiasa menganggap dengan kemahamurahan Allah, dengan kemahaampunan Allah, kita akan menjadi orang yang senantiasa optimis. Jadi begini, fa ayyu dzambin la yasauhu afuhu subhanahu. Dosa mana yang kemudian tidak akan mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan ruangan ampunan dari Allah ya. Dosa mana yang tidak tertampung dalam ruangan kemahaampunan Allah, yaitu fa ayyu dzambin la yasauhu afuhu. Amma uzmatu dzanbi allati tahmilu murtakibahu ala taubati minhu wal iqla'i anhu. Adapun besarnya dosa yang kemudian membuat ya pelakunya ini bertobat, kemudian juga ingin melepaskan diri dari perbuatan dosa tadi itu, ya wasidqil azmi ala alla yauda ila mithli, dan juga kuatnya tekad untuk tidak mengulangi lagi begitu ya. Maka perbuatan dosa itu masuk kategori fahiya uzmatun mahmudatun. Dosa tadi itu malah dikategorikan sebagai dosa yang baik, karena dosa yang mampu mengantarkan pelakunya untuk memohon ampun kepada Allah, untuk menyesali tidak akan mengulanginya, dan kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan ditutup dengan wahia min alamati imanil abdi. Jadi perbuatan dosa yang kayak gini yang kemudian disikapi untuk bisa memohon ampun kepada Allah adalah merupakan tanda-tanda dari keimanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.